Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama kami dalam ibadah hari ini. Hari ini adalah hari yang luar biasa di mana kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Biarlah hari ini adalah hari yang luar biasa kami dedikasikan untuk Engkau ya Tuhan. Biarlah kami memuji dan meninggikan Engkau dengan segenap hati kami. Bapa, kiranya Engkau hadir dan memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Memberkati setiap kami, menjamah setiap kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kami membawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan
darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau menyelamatkan kami ya Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Engkau ajar. Terima kasih, haleluya. Sungguh oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, Kau telah menebus segala dosaku. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya mengajak kita bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah bersekutu bersama-sama dengan anggota keluarga kami, juga sahabat-sahabat kami, saudara seiman kami.
Biarlah segala pujian syukur yang kami naikkan di hadirat-Mu boleh menyukakan hati-Mu. Tiba saatnya ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh mengubahkan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang Kau telah persiapkan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom. Saudaraku sekalian, minggu lalu kita sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan berkaitan bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan hidup kita. Kita belajar di langkah yang pertama, yaitu mengenali akar atau penyebab dari masalah. Penting kita mengenali mengapa kehidupan kita jadi terpuruk. Penting kita memahami mengapa krisis terjadi, masalah terjadi dalam kehidupan kita. Apakah itu karena faktor dari dalam diri kita atau faktor dari luar diri kita? Kalau faktor dari luar diri kita, kita harus tabah, kita harus menjalani dengan ikhlas, tekun, tidak menjauh dari kasih karunia Tuhan sehingga kita tidak tumbuh akar yang pahit dan tidak cari atau tidak ambil jalan pintas. Faktor di luar diri kita ya misalnya pandemi sekarang ini, bencana alam, perang, kebijakan pemerintah. Sejak kecil kita misalnya sakit atau ada dalam kelemahan tertentu, itu adalah di luar diri kita. Tapi kalau itu karena faktor di dalam diri kita atau dari dalam diri kita, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Kita harus memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Faktor dari dalam diri kita misalnya karena kesalahan atau kejahatan kita. Karena hal-hal yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan buruk kita akumulasi bertahun-tahun sampai menimbulkan masalah. Apa yang kita tabur bertahun-tahun itu kita tuai. Itu yang kita renungkan minggu lalu. Dan kita bisa mengambil langkah-langkah praktis kalau misalnya itu keterpurukan misalnya secara ekonomi atau finansial. Langkah-langkah yang kita bisa lakukan misalnya kalau itu keterpurukan ekonomi atau finansial ya kita jangan gengsi. Kita perbaiki kualitas kerja kita, kendalikan keinginan-keinginan kita, betul-betul alokasikan uang kita, anggaran kita kepada kebutuhan yang mendesak. Dengan bahasa lain ya ikatkan secara kencang ikat pinggang kita. Usahakan untuk tidak besar pasak daripada tiang pengeluaran yang kita keluarkan. Dan yang terakhir, bijak di dalam hal berhutang atau berinvestasi. Itu kalau memang kita terpuruk secara finansial atau ekonomi. Kalau misalnya kita terpuruk dalam hubungan keluarga, kita juga bisa melakukan langkah-langkah praktis. Misalnya kita juga jangan gengsi, berani meminta maaf, memulai meminta maaf, sediakan waktu bersama, belajar terbuka dalam komunikasi keluarga, lakukan tanggung jawab masing-masing, peran masing-masing sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak dan sebagainya. Jadi perbaiki apa yang bisa diperbaiki termasuk sikap kata-kata, bahkan juga nada suara kita yang mungkin melukai pasangan kita, orang tua kita, anak kita. Kalau kita terpuruk dalam hal kesehatan, kita juga bisa melakukan langkah-langkah perbaikan, misalnya ikuti anjuran dokter, ubah pola hidup kita seperti pola makan, pola minum, atau apa yang kita konsumsi. Kemudian bagaimana kita mengatur pola istirahat, tidur kita jangan mager, usahakan kita bisa olahraga atau bergerak dan sebagainya. Kendalikan stres, dekatkan diri kita sama Tuhan.
Kalau memang kita terpuruk secara moral atau spiritual, kita bisa melakukan langkah-langkah praktis, misalnya dengan bertobat sungguh-sungguh, jaga pergaulan, karena banyak hal seringkali dalam kasus kejatuhan moral kita karena pergaulan yang buruk. Kemudian tegakkan disiplin rohani yang sudah lama kita tinggalkan, misalnya doa, ibadah, baca firman, kemudian melayani pekerjaan Tuhan, memberi, dan yang lainnya. Kalau perlu ambil puasa secara khusus. Itu bagian pertama, mengenali akar atau penyebab dari keterpurukan kita dan kita mengambil langkah praktis supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, faktor penyebabnya, ya kita harus ambil tindakan. Jangan hanya sekedar tahu dan tidak berbuat apa-apa. Ya, krisis kita, masalah kita tidak selesai dengan sendirinya. Kita harus mengambil langkah. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudaraku sekalian, langkah yang bisa kita ambil untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan hidup kita adalah mempersiapkan bekal. Seperti pepatah lama yang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Artinya sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ada baiknya kita bersiap-siap, berjaga-jaga. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan hari esok nanti. Tentu kita punya doa, punya harapan, punya keinginan hanya hal-hal yang baik saja. Tetapi kadang-kadang sekali lagi apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan berbeda dengan kenyataannya. Mengapa kita perlu sedia payung sebelum hujan? Mengapa kita perlu berjaga-jaga? Mungkin saudara berkata, ya kalau sudah kejadian bagaimana? Apakah payung kita masih kepake? Kalau sudah terlanjur hujan. Ada 2 alasan sampai 3 alasan yang perlu saya sampaikan. Pertama, ada kemungkinan besar bahwa sebagian besar saudara belum mengalami masa-masa krisis yang hebat. Sebagian besar saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini belum mengalami keterpurukan. Jadi ada baiknya kita belajar dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Alasan yang kedua, ada kemungkinan besar yang saudara alami itu belum hujan tetapi hanya gerimis. Artinya hanya percikan-percikan kecil dalam kehidupan. Belum sampai terpuruk. Memang bisa disebut masalah juga, tetapi belum sampai krisis, belum sampai terpuruk. Dan alasan yang ketiga, ada kemungkinan bahwa sekalipun kita mungkin sudah melewati hujan bahkan badai yang besar, hujan dengan cuaca yang ekstrim, dan kemudian kita sudah tidak mengalami lagi sekarang, ada kemungkinan di hari-hari yang akan datang hujan akan datang kembali dengan cuaca ekstrim atau yang lebih ekstrim lagi. Artinya masalah bisa datang lagi dalam keadaan yang lebih berat, yang lebih mengerikan. Saudaraku sekalian, kalau kita mengerti prinsip-prinsip ini, maka kita tidak akan terlalu antipati, tidak terlalu alergi dengan apa yang disebut dengan masalah. Kenapa? Ada beberapa alasan kenapa kita tidak perlu antipati atau alergi dengan masalah. Yang pertama, bisa jadi masalah itu merupakan petunjuk bahwa kita masih hidup. Ya, kalau kita hari ini menghadapi masalah di dunia yang nyata ini, itu wajar. Karena semua orang menghadapi masalah, saudaraku sekalian. Selama kita masih hidup, kita pasti berhadapan dengan masalah. Hati-hatilah kalau saudara tidak menghadapi masalah. Kemungkinan besar saudara sudah hidup di alam yang lain atau sudah tidak ada di dunia ini. Alasan yang kedua, karena masalah seringkali menjadi indikasi bahwa kita masih disayang Tuhan. Kita dicintai Tuhan. Sebelum terjadi hal-hal yang lebih mengerikan terhadap diri kita, terutama terhadap keselamatan jiwa kita, Allah menyelamatkan kita. Mungkin ekonomi kita tidak selamat,
Mungkin kesehatan kita tidak selamat, tetapi jiwa kita selamat. Seperti yang Alkitab katakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Dalam beberapa terjemahan disebutkan kata menyesah di sana dengan mencambuk orang yang diterimanya sebagai anak. Jadi kalau kita diakui, diterima sebagai anak Allah, kita dididik, kita dihajar, kita dicambuk supaya jiwa kita tidak binasa. Jadi bersyukurlah kalau sebelum kita jatuh, sebelum kita terhilang, Allah menyelamatkan jiwa kita dengan masalah. Alkitab juga mengatakan, barang siapa ku kasih ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi bukti bahwa Allah mengasihi kita salah satunya adalah hajaran. Dan itu bentuknya bisa masalah, sakit penyakit, persoalan. Dan kita harus belajar bersyukur, karena itu artinya Allah mengasihi kita dan Allah menghendaki jiwa kita tidak binasa. Dalam banyak kasus pastoral sebagai seorang gembala jemaat, saya banyak bertemu dengan kasus-kasus di mana Tuhan begitu sayang kepada jemaatnya. Ada dari mereka yang kadang-kadang baru punya keinginan untuk berbuat jahat, baru pengen kembali ke dunia lamanya. Tapi kemudian ada masalah yang hebat yang menghantam hidupnya dan dia tidak sempat kembali lagi ke dunia lamanya. Ya mungkin dengan pikiran kita yang sempit, yang terbatas, kita bisa marah sama Tuhan. Tuhan kok begitu sih? Tapi lebih baik saudaraku sekalian kita kehilangan kesehatan kita, harta kita untuk sesaat di dunia ini, tapi kita tidak kehilangan jiwa kita di keabadian. Dan kalau kita belajar dari firman Tuhan, masalah juga bisa menjadi batu lompatan. Batu lompatan untuk satu kepercayaan yang lebih besar. Asal respon kita benar, asal sikap kita benar. Contoh yang kita bisa ambil adalah dari kehidupan Daud dan Yusuf juga. Dari Daud kita belajar bahwa Daud sebelum berhadapan dengan Goliat, dia berhadapan dengan singa dan beruang. Dalam tugas penggembalaannya menggembalakan domba ayahnya Isai yang jumlahnya 2-3 ekor kambing domba tersebut. Ya tentu dalam dunia penggembalaan yang namanya singa dan beruang itu masalah bagi gembala, dalam hal ini bagi Daud. Dia harus berhadapan, taruh nyawa untuk bisa merebut domba ayahnya dari cengkeraman singa atau beruang, dan dia menang. Itu ditulis di dalam pengakuan Daud kepada Saul bahwa dia biasa mengalahkan singa atau beruang. Kalau ada singa atau beruang yang berusaha untuk mencengkeram kambing domba ayahnya, dia akan kejar, dia akan hajar itu singa atau beruang, dia rebut. Nah, kemudian setelah berhadapan dengan singa dan beruang, Daud kemudian berhadapan dengan Goliat. Saya pernah mencari tahu raksasa yang bernama Goliat ini karakteristiknya seperti apa. Tingginya diperkirakan 3 meter kurang sedikit. Itu tingginya. Berarti wow, tinggi sekali. Memang disebut raksasa. Berat ketopong baja dan baju sirah bersisik yang dipakai oleh Goliat itu mencapai 60 kg. Mungkin berat Daud tidak jauh-jauh dari berat ketopong baja dan baju sirah Goliat. Bahkan mata tombaknya Goliat itu beratnya mencapai 7 kg. Jadi ini benar-benar masalah yang besar sekali tentunya bagi Daud pada waktu itu. Tetapi justru karena berhadapan dengan Goliat inilah dan dia bisa mengalahkannya, dia mendapatkan promosi.
bukan hanya mendapatkan Mikal anaknya sang raja jadi menantu raja, tapi juga dia mendapatkan posisi penting jadi terkenal. Dan di kemudian hari Daud menjadi perwira, menjadi kepala pasukan perang yang dipercayakan banyak hal oleh raja, oleh Saul. Jadi memang sekilas itu adalah masalah yang besar, tapi masalah itu bisa menjadi batu lompatan buat Daud untuk menerima kepercayaan yang lebih besar. Termasuk ketika Daud harus menghadapi Saul, raja, pemimpin sekaligus mertuanya sendiri. Di kemudian hari, karena sikap Daud benar, dia tidak pernah membenci Saul, dia tidak pernah membalas Saul, termasuk tidak membalas terhadap perlakuan saudara-saudara atau keluarga Saul. Perlakuan Daud juga sangat baik kepada Saul, kepada anak-anak Saul, kepada panglima Saul, sampai akhirnya Daud mendapatkan kepercayaan dari suku-suku yang lain yang tadinya belum bergabung dengan Daud. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita melihat masalah semata-mata masalah, maka kita akan stres, kita akan menyalahkan orang lain, kita akan menyalahkan Tuhan. Tapi kalau kita melihat itu sebagai satu batu lompatan untuk kita mengalami berkat yang lebih besar, kita akan tabah, kita akan bersuka cita. Tapi kalau memang masalah itu karena dosa atau kesalahan kita, ya kita bertobat. Itu kalau kasus Daud. Bagaimana dengan kasus Yusuf? Yusuf berhadapan dengan sumur kering, dilempar ke sumur kering oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual ke Mesir sebagai budak. Nah, itu pasti yang disebut masalah bagi Yusuf pada waktu itu. Setelah dijual jadi budak, dia bekerja, sempat mendapatkan kepercayaan dari atasannya, tapi difitnah melecehkan istri bosnya, dimasukkan dalam penjara. Itu semua masalah, tapi karena masalah itu pula Yusuf akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Karena ketika dia dimasukkan di penjara itu, dia ketemu dengan juru minum raja, juru roti dari raja, dan kemudian ditolong. Juru minumnya ini kemudian menceritakan pengalaman itu kepada Raja Fir'aun, dan ada kesempatan di mana Raja Fir'aun membutuhkan penafsir mimpi. Dia panggil Yusuf dan Yusuf mendapat promosi yang luar biasa. Kalau Daud sama, dari yang bisa selama 7,5 tahun hanya memimpin satu suku Yehuda di Hebron, akhirnya suku-suku lain bisa bergabung. Kenapa? Karena sikapnya benar terhadap keluarga Saul yang begitu menjahati dia. Itulah saudaraku sekalian, kalau sikap kita selalu benar dalam hidup ini, orang boleh jahatin kita, orang boleh rancangkan kejahatan buat kita, boleh singkirkan kita, tetapi Allah akan menjadi pembela kita. Allah akan mengubah masalah yang kita alami menjadi berkat, menjadi alat untuk kita bisa dipercayai melakukan hal-hal yang baik bagi sesama kita. Kalau kita melihat masalah dengan dimensi yang demikian, maka kita tidak akan terlalu antipati, alergi dengan masalah. Karena memang hidup ini adalah rangkaian masalah, saudaraku sekalian. Masalah yang baru saja kita selesaikan, belum sampai benar-benar selesai, mungkin masalah yang baru sudah menunggu. Jadi dengan kita melihat bahwa Allah bisa memakai masalah untuk batu lompatan kita diberi kepercayaan lebih, kita tidak akan terlalu melihat masalah semata-mata buruk, tapi kita akan banyak bergaul, banyak melihat sisi masalah atau bersahabat dengan masalah tersebut, dan melihat sisi positif dari setiap masalah yang ada. Yang keempat, masalah bisa membentuk dan mendewasakan kita. Alkitab mengatakan besi menajamkan besi manusia, atau orang menajamkan sesamanya.
Dengan kita benturan dengan sesama kita, benturan dengan pasangan kita, benturan dengan anggota keluarga kita, teman-teman gereja kita, mungkin kelihatannya masalah, kelihatannya tidak baik, tapi Allah bisa memakai itu untuk kebaikan. Asal respon kita benar, itu akan membuat kita semakin tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dan kalau kita membaca Alkitab, kita akan bertemu dengan banyak cerita orang-orang yang mengalami masalah, termasuk tadi Daud bertumbuh justru di dalam iman dan karakternya. Ayub juga salah satunya. Masalah yang Ayub hadapi membuat Ayub mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sampai ia bisa berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu Ayub mengenal Tuhan. Sebelumnya dia hanya tahu dari teman-temannya, dari kata orang. Tapi setelah dia mengalami badai, masalah keterpurukan yang hebat, baik secara finansial, baik secara keluarga, maupun secara kesehatan, Ayub mengalami perjumpaan pribadi yang indah dengan Tuhan. Selain itu kita bisa belajar juga dari Paulus. Ketika Paulus mengalami apa yang disebut duri dalam dagingnya yang dicatat dalam 2 Korintus pasal 12. Dan dia sudah berdoa 3 kali tapi justru Tuhan tidak mengabulkan permintaan doanya. Tuhan berkata di sana, justru dalam kelemahan Pauluslah kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Artinya dalam kondisi Paulus mengalami masalah kesehatan yang hebat itu, dia justru semakin rendah hati, semakin bergantung sama Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, janganlah kita terlalu antipati, janganlah kita terlalu alergi dengan masalah, dengan krisis, dengan keterpurukan hidup, karena itu banyak juga manfaatnya. Lalu bagaimana Daud dipersiapkan oleh Isai ayahnya untuk akhirnya bisa menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh. Pertama, Daud diberi yang namanya tanggung jawab menggembalakan kambing domba. Berapa jumlahnya? 2-3 ekor. Yang kedua, Daud diberi juga tanggung jawab mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya, yaitu Eliab, Abinadab dan Sama dalam perang. Artinya sejak kecil Daud dipersiapkan oleh ayahnya untuk melakukan tanggung jawab kecil di rumah. Menggembalakan 2-3 ekor domba, mengantar makanan buat kakak-kakaknya. Dan ini ternyata membuat Daud menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dia latihan tanggung jawab dari hal-hal kecil di rumah. Dia setia melakukan tugas yang diberikan oleh ayahnya, sehingga itu menjadi latihan bagi dia, persiapan bagi dia untuk tugas-tugas yang lebih besar. Tadinya hanya menggembalakan 2-3 ekor domba, di kemudian hari Daud menggembalakan seluruh umat Israel. Tadinya Daud hanya mengalahkan singa dan beruang, tetapi kemudian hari Daud mengalahkan Goliat dan juga ribuan orang-orang yang memusuhi bangsa Israel. Persiapannya di mana? Di rumah. Persiapannya di mana? Di keluarga. Itu penting sekali. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, sebagai orang tua, kita perlu mempersiapkan anak-anak kita latihan tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas yang sederhana di rumah, seperti membersihkan rumah, mencuci piring mereka sendiri, membersihkan tempat tidur, melakukan tugas-tugas kecil, dan itu menjadi latihan. Jangan pernah meremehkan tugas-tugas kecil ini. Kalau misalnya dia main suruh beresin sendiri. Saya kaget karena pernah satu kali ketika saya mau mengunjungi seorang jemaat, pada awal-awal perintisan gereja, seorang jemaat berkata, "Jangan Pak, gak jadi." "Kenapa Ci?"
Rumahku itu jarang saya bersihkan seminggu sekali paling. Jadi banyak debunya tebel. Setahu saya di rumah itu ada 3 anak muda. Artinya 3 anaknya yang seusia pemuda. Kenapa tidak diajarkan untuk bertanggung jawab membersihkan rumahnya? Mungkin tidak tega. Tapi sebenarnya ini adalah langkah yang tidak tepat. Karena anak-anak bisa belajar bertanggung jawab di sana. Bahkan seorang yang bernama William McRaven pernah berkata, jika Anda ingin mengubah dunia, mulailah dari merapikan tempat tidurmu. Waktu engkau merapikan tempat tidurmu, katanya, engkau sudah melakukan tugas pertama dalam hidupmu. Jadi anak-anak muda, engkau bisa mulai tugas pertamamu dengan merapikan tempat tidurmu. Dan jangan pernah menyepelekan, itu menjadi tugas yang mulia, yang besar. Demikian juga dengan apa yang Bunda Teresa pernah katakan. Bunda Teresa pernah mengatakan, jika kamu ingin mengubah dunia, pulanglah ke rumahmu dan cintai keluargamu. Penting sekali kita melakukan tanggung jawab kecil di rumah kalau kita sebagai anak. Sebagai orang tua kita latih anak-anak kita melakukan tanggung jawab kecil untuk persiapan, untuk bekal dia di kemudian hari menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Kalau dia tidak setia di tanggung jawab yang kecil, Tuhan berkata dia juga tidak akan dipercaya untuk tanggung jawab yang besar. Dulu waktu pelayanan, seorang pendeta pernah cerita kepada kami di dalam satu sharingnya bahwa waktu dia jadi pengerja, waktu dia bersihin kursinya, gembalanya bilang, kamu ya kalau bersihin kursi aja nggak beres, bagaimana kamu membersihkan hati jemaatmu? Kelihatannya sih nggak masuk, saudara. Apa hubungannya dengan bersihin kursi sama membersihin hati jemaat? Tapi masuk juga, karena sekali lagi setia kepada perkara-perkara kecil akan mengantarkan kita kepada perkara-perkara yang besar. William Barclay juga pernah mengatakan, menulis di dalam tulisannya, karena Yesus Kristus setia melakukan tanggung jawab di rumahnya, membantu menanggung beban hidup keluarganya sebelum umur 30 tahun, maka ia mampu mengurus banyak jiwa-jiwa dan bahkan dipercayakan menanggung dosa seluruh dunia. Saudaraku sekalian, kesimpulannya mari pertama-tama kita kenali akar masalah, penyebab dari kita terpuruk. Kemudian segera perbaiki diri. Kalau itu karena kesalahan kita, ya kita bertobat, kita perbaiki diri. Kalau memang itu karena faktor di luar diri kita, murni di luar diri kita, karena kita dijahati orang, karena pandemi, karena kebijakan pemerintah dan lain-lain, ya kita tabah. Kita tidak meninggalkan kasih karunia Tuhan, kita tidak menjadi pahit dan tidak juga mengambil jalan pintas. Dan yang kedua, kita persiapan bekal sedini mungkin bagi diri kita. Kalau kita sudah menjadi orang tua, siapkan untuk anak-anak kita. Kalau engkau masih muda dan engkau mendengar firman Tuhan ini, berarti engkau juga yang harus mempersiapkan dirimu dengan sebaik-baiknya. Saya pernah sampaikan ini bahwa dalam hidup ini ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita terus pinjam dari orang tua kita, dari pendeta kita, dari sahabat kita. Apa itu? Keterampilan, pengetahuan, sikap atau moral kita, kemudian keyakinan iman kita, nama baik kita. Itu tidak bisa kita pinjam dari orang lain. Kita harus punya sendiri, kita harus persiapan sendiri untuk menghadapi kehidupan yang akan kita alami di masa depan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa untuk firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman ini boleh memberkati kami, boleh menyadarkan kami betapa kami harus terus berbenah diri, memperbaiki apa yang perlu kami perbaiki. Kalau kondisi kami saat ini dalam keadaan terpuruk, entah itu secara finansial, hubungan keluarga, kesehatan, maupun secara moral atau spiritual, kami mau berubah, kami mau berbenah diri.
Kalau itu karena kesalahan kami, kami mau bertobat sungguh-sungguh, memperbaiki apa yang bisa kami perbaiki. Kalau itu murni karena kejahatan orang lain, kalau sesuatu terjadi di luar kendali kami, kami mau tabah, kami mau sabar melewati semua ujian tersebut dengan terus memandang wajah Tuhan, tidak menjadi pahit, tidak mengambil jalan pintas. Bapa, berikan kami kekuatan untuk bisa melewati semua, sehingga ketika badai ini berlalu, kami semakin bertumbuh dewasa, semakin rendah hati, semakin dimurnikan dari hari demi hari. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, sekaligus kita akan mempersiapkan hati kita pagi ini untuk melakukan sakramen perjamuan kudus, menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Setiap kali kita melakukan ini, kita memperingati kematian Tuhan. Kita mengingat betapa besar cinta dan kasih-Nya kepada kita. Kalau nyawanya saja Dia berikan, apalagi segala kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti tolong. Jangan menyerah, jangan putus asa. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kalau Bapak Ibu Saudaraku sekalian sudah mempersiapkan roti dan anggur atau pengganti dari roti dan anggur, entah itu biskuit atau mungkin ubi, silahkan dipersiapkan, dan sekali lagi kita akan berdoa memberkati roti dan anggur dan penggantinya ini. Bapa, berkati roti dan anggur atau pengganti dari roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Biarlah ini menjadi sarana kami boleh mengingat kasih dan pengorbanan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin dekat, semakin intim dengan Engkau dan mengerti betapa besar cinta-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Jika Bapak Ibu Saudaraku sekalian sudah menyiapkan roti, sekarang angkat rotimu atau pengganti roti di tangan sebelah kanan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari yang percaya kita berkata, amin. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pindahkan cawan anggur atau pengganti dari anggur ke tangan sebelah kanan saudara, angkat lebih tinggi di atas kepalamu dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama berkata, amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara, ucapkan secara pribadi ucapan syukur dan terima kasih untuk anugerah dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Bahwa semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan semata. Kita boleh diampuni dari segala dosa dan kejahatan kita dan disucikan dari semua kejahatan kita karena kemurahan hati Tuhan, karena pengorbanan Kristus di kayu salib.
Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk sakramen perjamuan kudus yang kami telah selenggarakan. Biarlah ini mempererat persekutuan kami dengan Kristus dan mengingatkan kami betapa besar cinta dan kasih-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah online hari ini, kiranya Tuhan menurunkan berkat-Mu atas kami dan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang telah dengan setia melayani pekerjaan-Mu dan juga melakukan peran mereka masing-masing, termasuk memberikan persembahan syukur untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu ke dangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati berkata, amin. Saudaraku sekalian, ibadah minggu depan akan berlangsung seperti ini dengan masih melanjutkan tema bangkit dari keterpurukan dan akan mengambil bagian yang ketiga dilayani oleh gembala jemaat. Dan bagi Bapak Ibu saudaraku sekalian yang ingin memberikan persembahan syukur, Bapak Ibu bisa menyalurkan ke nomor rekening gereja yang ada yang terlampir dalam video di bagian akhir ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.